Graduation batch 19. Di meja padus Bukan di sana. iya ada di padus di sana padus di sana padus nggak ikut berarti ya tahu ini siapa berapa orang yang nggak kenal berapa padus
menyanyikan lagu Kemarin SMA Pak Patriot. Tangan dipangkan di dada. Baik Bapak Ibu orang tua yang terkasih, anak-anak yang saya cintai serta Bapak Ibu guru, serta hadirin yang saya cintai, mari kita buka kegiatan kita pada sore hari ini dengan berdoa. Izinkan saya untuk memimpin kita Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari yang bersuka cita ini kami berkumpul dalam acara pelepasan peserta didik kami SMA Pak Patriot tahun ajaran 2005-2025. Kami mengucap terima kasih atas penyertaan-Mu selama perjalanan belajar, perjuangan dan pertumbuhan anak-anak kami hingga akhirnya boleh mencapai kelulusan pada hari ini. Engkau telah memberi kekuatan di saat mereka lemah, pengharapan di saat mereka takut, serta sukacita di tengah setiap proses perjalanan mereka selama ini. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas para guru, orang tua, dan semua pihak yang telah menjadi alat kasih dalam mendampingi para siswa-siswi kami. Berkatilah setiap pengorbanan, doa dan perhatian yang telah diberikan selama ini. Semoga segala kebaikan yang ditanamkan di SMA Pak Patriot tercinta ini menjadi bekal yang berharga bagi para peserta didik kami untuk melangkah menuju masa depan dengan iman, keberanian, dan penuh tanggung jawab. Ya Roh Kudus, terangilah langkah para peserta didik kami agar mereka tetap hidup dengan nilai-nilai kebenaran, kasih, dan semangat pelayanan. Bimbinglah mereka dalam menentukan cita-cita dan masa depan mereka, supaya keberhasilan yang diraih tidak menjadi mereka sombong, melainkan semakin rendah hati dan berguna bagi sesama, keluarga, nusa dan bangsa serta gereja. Berkatilah pula keluarga besar SMA Pak Patriot agar senantiasa menjadi tempat bertumbuhnya generasi muda yang cerdas, beriman dan berkarakter. Semoga acara pelepasan ini menjadi kenangan indah yang menguatkan persaudaraan dan semangat untuk terus berkarya dan melanjutkan pendidikan mereka di tingkat selanjutnya. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kelancaran kegiatan kami pada sore hari ini. Semoga Engkau berkati dalam segala kekurangan, karena kami yang percaya Engkau Allah yang baik, paling baik, dan seluruhnya baik. Segala doa dan harapan ini Bapa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak yang Kristus atas ketersediaannya memimpin doa pembuka pada acara ini. Yang akan dibawakan oleh penari-penari SMA Pak Patriot. Mari kita beri tepuk tangan.
Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk penampilan dari mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Pak Matriae. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada yang pertama Bapak Ibu undangan, Ibu Kepala Sekolah SMP Pax Ecclesia, Ibu Labora Margun, Eskom, STD, juga yang kami hormati dan ucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Sekolah SD Maria Francisca, Ibu Agatha, dan juga kami ucapkan selamat datang dan selamat sore kepada Ibu Kepala Sekolah TK Maria Sinta IPC, dan selamat datang dan selamat sore kepada orang tua wali kelas 12. Sungguh kehormatan kebanggaan bagi kami karena Bapak Ibu orang tua wali berkenan untuk mensupport kegiatan putra putri kita kelas 12 di sore hari ini. Dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu undangan yang turut berpartisipasi dalam acara sore hari ini. Pertama-tama pujian dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaan Tuhan 3 tahun perjalanan dari putra putri kita kelas 12 telah sampai di bagian tepi untuk mengakhiri seluruh rangkaian perjalanan mereka di jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Dan mereka semua pada hari ini akan siap diberangkatkan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke perguruan tinggi. Karena itu, dalam kesempatan yang sangat istimewa pada hari ini, kita ciptakan momen bersejarah dalam perjalanan pendidikan mereka di jenjang pendidikan SMA, agar mereka dengan langkah yang pasti dan percaya diri siap untuk mengarungi perjalanan selanjutnya di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu kami mengajak Bapak Ibu orang tua wali untuk memberikan warna dalam kegiatan pelepasan pada hari ini, sekaligus wisuda selesai pendidikan mereka di jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Dalam acara wisuda dan pelepasan hari ini, tentu kita mengapresiasi 3 tahun perjalanan dan perjuangan putra putri kita, sekaligus secara resmi sekolah akan melepaskan status mereka sebagai siswa siswi sekolah menengah atas. Karena itu kita mohon penyertaan Tuhan agar seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada panitia, terutama dari OSIS yang menyelenggarakan kegiatan ini, dan didukung dan support oleh Bapak Ibu guru dari panitia. Terima kasih untuk kerja kerasnya untuk menciptakan suasana hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua pihak yang dengan caranya sudah mensupport kegiatan ini. Terutama terima kasih kami kepada orang tua wali yang selama 3 tahun setia mendukung dan support seluruh
yang terkait dengan perjalanan pendidikan putra-putri kita kelas 12. Semoga pengorbanan Bapak Ibu orang tua wali dapat dihargai oleh putra-putri kita dengan memberikan nilai dan prestasi yang membanggakan. Akhirnya kami juga mohon maaf kalau dalam penyambutan maupun suasana serta situasi dan kondisi di tempat ini kurang mensupport untuk terselenggaranya kegiatan ini. Dari pihak yang paling dalam kami menyampaikan mohon maaf. Tapi kami percaya dukungan dari Bapak Ibu orang tua wali akan menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Akhirnya kami kembalikan kepada MC, semoga seluruh rangkaian acara kita dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Laporan pelaksanaan PSAJ atau penilaian sumatif akhir jenjang yang akan disampaikan oleh Ibu Bersalina Dilalahi. Yang saya hormati Bapak Ari Tatra, Ketua Yayasan Keluarga Muda, Bapak Sitaris, Kepala Sekolah SMA Paksatria, para Ibu Kepala Sekolah, Ibu Labora, Kepala Sekolah SMP Paks Indonesia, Ibu Alata, Kepala Sekolah SD Maria Francisca, dan Kepala Sekolah Ibu Sisil, PPTK Maria Yasita, serta semua Bapak, Ibu, orang tua, dan wali peserta didik kelas 12. Izinkan saya melaporkan pelaksanaan penilaian sumatif akhir jenjang tahun ajaran 2025-2026. Penilaian sumatif akhir jenjang SMA Paksatria diikuti oleh semua peserta didik kelas 12 sebanyak 21 orang, terdiri dari 9 orang laki-laki dan 12 orang perempuan yang dilakukan dari tanggal 2 Maret sampai 11 Maret 2026 dan ujian praktek dilakukan tanggal 12 Maret sampai 26 Maret 2026. Kelulusan peserta didik diperoleh berdasarkan rapat pleno Dewan Guru terkait nilai dan sikap selama mengikuti pendidikan dari SMA Paksatria pada tanggal 30 April 2026. Dan berdasarkan rapat tersebut maka diputuskan bahwa SMA Paksatria dinyatakan lulus 100%. Adapun nilai tertinggi pelaksanaan penilaian sumatif akhir jenjang adalah pada mata pelajaran bahasa Inggris dengan nilai 98,00. Dan untuk nilai rata-rata tertinggi penilaian sumatif akhir jenjang dan nilai jasa akan disampaikan nanti dalam sesi pengumuman peraih nilai tertinggi. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dari semua pihak, terutama support dari orang tua wali murid yang telah menyukseskan kegiatan PSAJ tahun ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Bersalina. Kita telah sampai di momen yang ditunggu-tunggu oleh para siswa siswi kelas 12. Betul sekali, karena sesaat lagi kita akan memberikan penghargaan kepada para siswa yang telah menunjukkan prestasi luar biasa selama menempuh pendidikan di SMA Paksatria. Kita panggilkan kepada Bapak Sitaris untuk menyerahkan piagam yang akan diberikan kepada anak-anak kami. Kami persilakan. Acara ini nilai PSAJ tertinggi dari kelas 12 IPS diraih oleh Marsha Abigail Elisa. Oleh Marsha dan para panggung untuk menerima penghargaan. Dan kami berikan kepada juara 1 saya.
Boleh kawan saya di bawah terlebih dahulu. Boleh kawan saya di bawah lagi. Oke, selanjutnya juara dua. Peraih nilai PSAJ tertinggi dari kelas 12 IPS diraih oleh Jessica Daniela Agnesia Simanupara. Silakan buat Jessica bernaik dan menerima penghargaan. Boleh kawan saya foto terlebih dahulu. PSAJ tertinggi dari kelas 12 IPS diraih oleh Laura Anabel Surya Putra. Oke, baik. Ya, silakan kembali ke tempat duduk Pak Tito, karena kita akan melanjutkan ke kelas 12 IPA terlebih dahulu. Silakan di sesi dokumentasikan terlebih dahulu. Ini adalah 3 besar ya, Rafael. 3 besar, betul. Dari kelas 12 IPA. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan kepada juara kelas kita, juara IPS, teman-teman. Kita berani dari kelas 12 IPA, masih di satu kategori yang sama. Langsung saja. Juara 1 peraih dari PSAJ tertinggi dari kelas 12 IPA diraih oleh Hey Joseph Akita Purba. Silakan kami bersama menjadi foto beliau. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan juara kedua peraih nilai PSAJ tertinggi dari kelas 12 IPA diraih oleh Diancinta Milandiva Lukita. Silakan Karina boleh dapat foto. Silakan boleh dapat sesi foto terlebih dahulu. Oke, selanjutnya juara ketiga peraih nilai PSAJ tertinggi dari kelas 12 IPA diraih oleh Reno Mario Rafael Sirai. Silakan Reno boleh kata dan menerima penghargaan.
Kita lanjutkan dengan sesi foto bersama dari kelas 12 IPA. Silakan merapat terlebih dahulu. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih dari kalian juga sama-sama. Kami panggilkan kepada yang terhormat Bapak Andi Chandra untuk menyerahkan piagam dan juga piala kepada para bintang dan juara yang akan kami panggilkan sebentar lagi. Kita lanjutkan pemanggilan kategori berdasarkan nilai ijazah tertinggi dimulai dari kelas 12 IPS. Juara pertama peraih nilai ijazah tertinggi dari kelas 12 IPS diraih oleh Marsha Abigail Eunika Simanjuntak. Oke, kita lanjutkan dari juara 2 peraih nilai ijazah tertinggi dari kelas 12 IPS diraih oleh Jessica Daniela Agnesia Simatupang. Silakan dari tiga yang malu. Baik, kita lanjutkan ke juara ketiga peraih nilai ijazah tertinggi dari kelas 12 IPS diraih oleh Laura Anabel Surya Putra. Tepuk tangan buat juara ketiga. Silakan Laura boleh dapat sesi foto terlebih. Oke, baik, silakan merapat terlebih dahulu dari kelas 12 IPS. Kita mulai bersama dulu Bapak. Sama 12 IPS, silakan merapat ke tengah. Silakan. Oke. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih kepada Bapak Andi. Kita masih tunggu di sini Bapak Andi ya, karena nanti ada kelas 12 IPA. Oke, silakan Rafael. Oke, baik. Kita beralih ke kelas 12 IPA dari kategori nilai ijazah tertinggi. Juara pertama peraih nilai ijazah tertinggi dari kelas 12 IPA diraih oleh Dia Cinta Milanika Lubika. Silakan buat Kak Cinta. Oke, selanjutnya juara kedua peraih nilai peraih nilai ijazah tertinggi dari kelas 12 IPA diraih oleh Reno Mario Rafael
Silakan buat kamera, boleh naik atas panggung. Wah, mereka banyak tanya kayaknya. Oke, silakan boleh dapat ini pengobrol lebih dahulu. Juga gaya dan satu kali ya. Oke. Selanjutnya masih ada juara lagi mas. Selanjutnya juara 3 peraih nilai Jakarta Tinggi dari kelas 12 IPA diraih oleh Jonas Andika Purba. Silakan buat kafe, menanyakan mendung dan terima kasih. Baik hadirin yang terhormat, kini para peraih juara telah berkumpul di panggung membawa kebanggaan dan juga inspirasi bagi kita semua. Silakan Bapak Ari, kita melakukan sesi foto bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak Ari dan juga kakak-kakak sekalian. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kedepannya bagi kita di adik kelasnya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang hangat untuk para peraih juara dari kelas 12 angkatan ke-19 pada hari ini. Oke, baik. Baik, sebelumnya saya ingin meminta untuk teman-teman sekalian yang berada di kantin ini, yang berada di panggung ini, untuk mengambil sikap tenang terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya saya ucapkan kepada yang terhormat yayasan kita semua, Pak Ari, Kepala Sekolah SMA Pak Patriae, Pak Vitalis, dan Kepala Sekolah SMP Pak Eklesia Gulabora, Kepala Sekolah SD, TK, dan seluruh para pekerja, para guru-guru yang bekerja di Yayasan Keluarga Bunda. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman saya juga dan kepada orang-orang tua yang sudah datang berkumpul di panggung ini, di kantin ini. Dari saya pribadi, saya sebagai salah satu murid yang bersekolah di Yayasan Keluarga Bunda, mulai dari SD sampai SMA, saya tetap setia sekolah di keluarga SMA Bunda ini, Yayasan Keluarga Bunda ini. Pengalaman saya pribadi, jujur, saya sangat senang dan saya sangat puas untuk apa yang saya dapat dari guru-guru dan dari sekolah. Awalnya, untuk masuk ke SMA, saya sangat bimbang. Kenapa saya sangat bimbang? Karena pada waktu itu, saya melihat selain Pak, masih banyak SMA yang namanya lebih besar gitu. Namun orang tua saya mempercayakan saya masuk ke SMA Pak karena mereka percaya bahwa saya akan lebih baik jika saya bersekolah di sini. Awalnya saya ragu juga untuk pernyataan mereka. Namun saya perlahan mempelajari apa yang mereka maksudkan kepada saya. Di sini, di SMA ini, di sekolah ini, di Yayasan Keluarga Bunda, kita memang diajarkan untuk saling bekerja sama dan saling menghormati antara guru dengan murid. Selain itu, kita juga banyak diajarkan nilai-nilai kehidupan. Namun, ada juga beberapa dari kita yang kadang tidak peduli
atau tidak memperhatikan peraturan tersebut, yang membuat diri mereka itu menjadi susah dalam berkembang di pelajaran kita, di pelajaran yang ada di sekolah ini. Dari saya pribadi, Om, Tante, kalau Om, Tante merasa kenapa di SMA Pak ini itu tugasnya banyak, atau itu tugasnya susah, atau ujiannya banyak, dan lain-lain, itu semua menurut saya dan dari penglihatan saya adalah cara Bapak Ibu guru untuk membantu anak-anak dalam mempertahankan nilai mereka dan dalam memberikan mereka ilmu pengetahuan yang layak. Mereka didaftarkan di sekolah ini, teman-teman saya didaftarkan di sekolah ini bukan untuk mereka gagal, namun mereka berani untuk bangkit. Kita memang sedikit, kita tidak banyak. Kita hanya hitungan 20 orang, 21 orang. Namun kita buktikan, dari 21 orang, kita bisa juga bersaing dengan anak-anak dari sekolah unggulan di luar sana. Kami tidak takut untuk bersaing. Kami berani. Sudah banyak teman-teman saya dan saya juga mengikuti olimpiade-olimpiade di luar sana. Dan ya, kita membawa nama PAK menjadi lebih baik. Kita mengharumkan nama SMA PAK. Kita memang diajarkan kedisiplinan. Kita harus tepat waktu. Memang kita swasta, tapi kita tidak bisa bertele-tele. PAK adalah sekolah yang mengajarkan kita untuk bersolidaritas dengan sesama, dengan guru-guru, dan dengan orang-orang lain. Kita harus bisa menjaga sikap kita, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan kalau bertemu dengan anak-anak PAK di luar sekolah, maka percayalah, mereka pasti akan ramah-ramah. Mereka pasti akan menetapkan 5S. 5S itu adalah kebiasaan yang sudah kita terapkan di sekolah kita, di SMA itu. Senyum, sapa, salam. Dan itu pun berlaku di luar ya. Dan Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, saya perwakilan dari kelas 12 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk kesalahan-kesalahan yang kami perbuat selama belajar di SMA PAK Patri. Memang kami adalah orang yang tidak sempurna, namun kami tetap berupaya untuk melakukan yang terbaik. Kami memiliki banyak kekurangan, dan kami bersyukur bersekolah di sini, sehingga kekurangan kami itu bisa ditutupi dengan kami membangkitkan kelebihan kami atau potensi diri kami yang masih belum terjadi. Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kami bahwa di dalam diri kami itu ada potensi, dan ya kami percaya itu. Sudah banyak sekali anak-anak di SMA ini menunjukkan potensi mereka. Mereka percaya diri, dan itu sangat bagus. Untuk ke depan, saya berharap sekolah ini bisa tetap menjaga nama baik. Dan semuanya harus bekerja sama untuk melaksanakan itu. Begitu juga untuk adik-adik kelas saya yang sekarang menjadi OSIS. Kalian sudah bekerja keras dan kami berterima kasih untuk kerja keras kalian. Kami harap kalian adalah generasi berikutnya yang bisa membanggakan nama SMA PAK Patri. Dan juga untuk guru-guru, di sini saya ingin menyarankan Bapak Ibu guru supaya program belajar di SMA PAK itu sedikit diperbarui. Saya sudah melihat, maaf saya sedikit sombong karena saya memang sudah lulus. Jadi selama saya di SMA ini, saya juga eksplor SMA-SMA yang lain. Kebanyakan memang peraturan
dan sistem pendidikannya sama. Namun di sini saya ingin mencoba memberikan sebuah pengalaman dari saya belajar. Kita harus menerapkan sistem pembelajaran RAM. Apa itu RAM? Recognizing, analyzing, dan memorizing. Recognizing adalah berupaya untuk mencari hal baru. Analyzing, kita harus mencari tahu jalan keluarnya, kita harus bisa menyelesaikan masalahnya dengan rinci dan dengan aturan-aturan yang berlaku. Memorizing, kita harus mengingat. Kita harus mengingat apa yang sudah kita pelajari agar kita tidak lupa. Saya harap itu bisa menjadi sebuah ketetapan di SMA PAK agar bisa memberikan dan bisa mengeluarkan murid-murid yang berkualitas dari segi moral, etika, serta pendidikan. Baik, itu saja kata sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, orang tua, dan teman-teman yang sudah mendengarkan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan dari saya. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih. Terima kasih atas ya kepada kelas 12 IPA dan IPS. Ayo berdiri dulu semua kelas 12 IPA dan IPS. Ayo berdiri dulu sayang. Ayo silahkan berdiri 12 IPA dan IPS. Oke. Bapak Ari, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi anak saya sudah menyampaikan panjang lebar lebih dari kata sambutan. Bapak Tito, Ibu Berta, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah SMP Kulabora, Kepala Sekolah SD Ibu Agatha, dan Kepala Sekolah TK Maria Yasinta, dan Papa Mama yang hadir di sini. Kita berikan aplaus kepada anak-anak kita yang sudah lulus dari SMA PAK. Oke, silakan duduk tadi. Silakan duduk. Baik, terima kasih kepada yayasan dan kepada SMA PAK yang sudah bekerja keras selama 3 tahun untuk membawa anak-anak kami sampai pada hari ini. Saya teringat di awal saya mendaftarkan anak saya ke sini ada sedikit keraguan, tetapi seiring berjalannya waktu saya melihat dan karena saya percaya, sungguh Yayasan Keluarga Bunda itu adalah yayasan yang menjadikan sekolahnya rumah kedua bagi anak-anak kita. Dan itu jarang sekali ditemui di sekolah lain. Awal Reno SMA, saya sering bertelepon sampai jam 5, jam 6. Ibu, Bapak, anak saya apakah benar di sekolah? Ya, mereka di sekolah. Ngapain? Main futsal. Mereka di sekolah. Ngapain? Diskusi. Dan sekolah ini selalu terbuka sampai sore hari jam 5 sampai jam 6. Dan itu sungguh suatu apresiasi yang luar biasa dari sekolah kepada kami orang tua. Daripada mereka main di luar, ternyata mereka ada di sekolah. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Keluarga Bunda, kepada SMA PAK, dan tidak lupa juga dari mulai SD SMP di mana saya menitipkan anak saya Rio bersekolah. Dan saya teringat itu ada Ibu Melda dari dulu ngajar di SD, kalau tidak salah dulu guru komputer ya Bu ya. Pertama kali anak saya datang ke sini, Bu Melda itu langsung berlogat Batak yang membuat saya percaya, oh ada ternyata gurunya orang Batak yang bisa saya percayakan anak saya. Masuklah ke SMP, ketemu Kulabora, oh ada ternyata orang Batak yang bisa saya percayakan anak saya. Masuk SMA, ketemu Bu Berta, oh ada orang Batak yang bisa saya percayakan anak saya. Dan semua gurunya benar-benar menjadi orang tua bagi anak saya. Sungguh luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya juga kembali menitipkan adiknya Reno
untuk 3 tahun ke depan dididik kembali di SMA 1. Demikian kalau seandainya ada ucapan, kata-kata atau tingkah laku perwakilan saya, kami orang tua yang tidak berkenan kepada Bapak dan Ibu Guru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah mengantarkan anak kami sampai ke titik ini. Untuk anak-anak kami, ini belum berakhir, nah. Ini masih kalian keluar dari zona nyaman untuk masuk ke pertempuran yang sebenarnya. Yaitu di mana kalau misalnya dari SMA kalian masuk ke dunia kerja, disitulah pertempuran kalian. Kalau kalian masuk ke tingkat pendidikan yang lebih, yaitu perguruan tinggi, disitulah pertempuran kalian yang sebenarnya. Jadi belum selesai, masih harus selalu berjuang. Bawalah alma matermu ini, SMA Pas Yayasan Keluarga Bunda dimanapun kalian berada. Bukan karena banyaknya siswa mengatakan sekolah itu bagus, tidak. Tapi apa yang menyambutmu di dalamnya, menghargai kau di dalam, mengeluarkan kau. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu untuk anak saya yang berikutnya. Yang telah menyelesaikan satu tahap pendidikan dalam hidup kalian, para orang tua, wali, mungkin ada kakek neneknya, adik kakak dan para guru kalian. Pertama-tama mungkin yang menarik bahwa gelar itu ternyata penting. Gelar saya tidak berubah-ubah, walaupun saya sudah punya gelar lebih daripada itu, yang disebut ya tetap gelar yang saya pasang 12 tahun yang lalu. Gelar yang baru nggak pernah disebut, tapi nggak apa-apa. Dan jangan cari juga. Ya, saya punya 2 gelar S2 saya baru dan sedang mengikuti jenjang S2 yang pasca sarjana saya yang ketiga. Ya. Oke. Anak-anak, hari ini mungkin sedikit berbeda kesan saya dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kalian mendengar bahwa teruskanlah cita-citamu mengikuti jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Hari ini tolong kalian periksa dulu sebelum kalian memutuskan dan memilih ya. Kalian mau masuk meneruskan kuliah kalian ke bidang apa? Saya rasa Google tidak pernah bohong. Ya. Jadi ambil contoh, kalau kita percaya, jangan ikut kuliah, ada yang tahu 1, 2, ada 5 ataupun lebih bidang yang tidak disarankan. Disarankan sekali lagi ya. Ada yang tahu? Nggak ada? Sekali lagi apa yang saya sampaikan berlaku buat besok, bukan untuk orang tua kalian yang sudah punya gelar itu ya, yang sekarang nggak dihitung. Dalam 5 tahun atau lebih ke depan, yang pasti akan berkurang, tidak akan dipakai bidang sipil, teknik sipil. Ada yang mengambil teknik sipil? Ada? Ada. Hati-hati. Ya, pesannya hati-hati. Kata Mbak Google bahaya. Hari ini semua diselesaikan oleh AI. Di sebelahnya sipil ada arsitek.
Arsitek juga sama gilanya. Ya, kenapa? Komputer mendesain, kemudian komputer mulai merekayasa caranya membuat desain tadi. Apakah manusia bisa menggantikan itu? Bisa, cuma lama. Ya, beberapa hal masalah adalah masalah waktu. Ya. Jadi anak-anak jangan pernah ragu untuk mencari bidang yang mungkin terdengarnya aneh. Dulu saya mencemoohkan yang namanya desain visual, opo maneh. Ya. Dan ternyata hari ini yang kepakai yang seperti itu. Karena komputer walaupun dikatakan bisa mendesain, hasil akhir tetap ada di usernya kan, orang yang melihat bagus atau enggak. Komputer kasih 10-20 desain, tetap akhirnya ujung-ujungnya yang milih adalah user. Ya, baik. Setiap kesempatan yang ada di depan mata kita, awal ditawarkan, ambil. Ya, jangan pakai kata malas, tidak sempat. Ya. Salah satu tantangan ini untuk kepala sekolah SD, SMP, SMA. Bulan Juli ada pertandingan barongsai level pelajar. Jadi buat pelajar-pelajar yang selama ini nggak pernah pegang musiknya barongsai, memainkan barongsai, ya sekali-kali jadi juara barongsai. Kenapa? Betul nggak? Ingat waktu kita memainkan barongsai yang diperlukan kemampuan apa? Musik dia, stamina perlu nggak? Loncat-loncat segala macam itu, bawa topengnya. Ya, dan kebetulan tim barongsai yang akan melatih itu akan menggunakan tempat ini setiap Sabtu dan Minggu sore. Ya, jadi latihannya di sini. Tinggal keputusan setiap unit apakah mau membentuk tim untuk barongsai atau tidak. Bagi yang sudah lulus, walaupun lulus kalian masih punya kesibukan, kalau mau membantu silahkan. Ya, karena pertandingannya Juli, masih sah, masih murid di pas. Ya, jadi para orang tua jangan kunci cita-cita anak Anda, karena apapun yang terjadi, mungkin Anda melarang dia menjadi pelukis dari ini. Saya percaya Anda minta kamu jadi dokter ya, mungkin dia akan sekolah dokter. Setelah lulus punya uang, dia akan kembali jadi pelukis. Kalau memang panggilannya sana. Ya. Saya dilarang oleh orang tua saya menjadi seorang koki, chef, karena alasan keuangan ya. Jadi koki itu mahal soalnya, lebih mahal dari jadi dokter. Ada yang tidak setuju? Jadi koki itu lebih murah dari dokter? Alasannya apa? Kalau kita pakai pisau yang harganya 100.000 dibandingkan pisau yang harganya 1 juta, kuat dan tajam mana itu pisau? Yang lebih mahal pasti itu bagus, betul nggak? Kalau yang namanya kedokteran, satu mesin MRI dipakai oleh banyak orang untuk belajar. Kalau kita jadi chef, apa iya satu pisau kita pakai rame-rame? Punya masing-masing kan? Waktu masak pakai daging sapi yang lokal atau sapi yang impor waktu kita mau belajar. Nah kalau pakai daging sapi lokal, kapan empuknya? Betul apa enggak Ibu? Yang suka masak. Yang nggak empuk dibandingkan sama daging dari Australia misalnya. Ya, jadi mulailah
kalian untuk mencoba merealisasikan mimpi kalian. Ya. Tidak ada mimpi yang jelek. Kalau mimpi yang jelek namanya mimpi buruk. Bangun secepatnya kalau kena mimpi buruk. Ya. Tetapi begitu kalian diskusikan dengan orang tua. Ya, kadang perlu pengorbanan waktu, tempat, ya mungkin sedikit biaya. Kalaupun hal itu tidak bisa tercapai saat ini, simpan untuk dipakai di kemudian hari pada saat kalian mampu. Ya. Saya rasa mungkin sekian dari saya mohon maaf tadi saya terlambat karena saya masih mengajar di SD. Semoga kalian dapat meneruskan perjalanan sekolah. Saya secara pendidikan saya menyatakan saya mengharapkan kalian meneruskan pendidikan sejak pendidikan kalian dulu. Hari ini soalnya punya S1 juga percuma, punya S2 dibilang lebih baik. Saya tidak bisa bicara karena balik lagi nanti nasib yang kami tentukan. Ya, jadi semoga kalian dapat sukses melanjutkan jenjang pendidikan kalian di kemudian hari. Selamat sore. Hadirin yang terhormat, saya perwakilan siswa siswi kelas 12 bersama dengan orang tua sudah berada di atas panggung untuk menjalani proses pelepasan tersebut dan melambangkan perusahaan perjuangan bersama kita dari Jepang. Kami persilakan juga kepada orang tua Mama dari Kamarnya kami persilakan. Oke, selamat sore untuk Bapak, Ibu, orang tua wali. Kini kita masuk dalam prosesi pelepasan. 3 tahun Bapak, Ibu, orang tua wali menitipkan putra putri Bapak Ibu di SMA Pax Patria. Dan selama 3 tahun, putra dan putri Bapak Ibu telah melalui banyak dinamika perjalanan dan perjuangan mereka. Dan mereka telah selesai menyelesaikan seluruh perjalanan mereka di SMA Pax Patria. Dan karena mereka sudah dinyatakan telah menyelesaikan seluruh kewajiban mereka sebagai siswa dan siswi di SMA Pax Patria, maka sekolah akan secara resmi melepaskan status mereka sebagai pelajar siswa-siswi SMA Pax dengan menanggalkan atribut SMA mereka. Dan dengan ini kami atas nama sekolah, karena sudah menyelesaikan seluruh rangkaian proses belajar di SMA Pax Patria, maka sejak hari ini status kalian sebagai siswa dan siswi SMA Pax Patria kami cabut dengan menanggalkan atribut topi dan dasi kalian.
mari kita nikmati momen makna ini sambil menghargai setiap pasang, setiap usaha, dan setiap anak yang telah membentuk mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Semoga setiap siswa yang menjalani proses ini selalu dipandu oleh kasih dan berkat Tuhan, serta senantiasa membawa kebanggaan bagi diri sendiri, keluarga, dan juga bagi negara kita, Indonesia. Proses ini merupakan simbol penghargaan dari langsung dari orang tua, guru, serta sekolah sebagai tanda persiapan para siswa untuk menempati keberhasilan dalam hidup mereka. Semoga Tuhan selalu menyertai kehidupan dan proses pendidikan yang akan ditempuh di bidang berikutnya. Kami telah melepaskan atribut kalian sebagai siswa dan siswi SMA PAS, dan sekarang kami akan kembalikan ke pangkuan papa dan mama kalian untuk siap berangkat menuju lembaga pendidikan terbesar pendidikan yang kami tuju. Baik, terima kasih. Kami mewakili orang tua mengucapkan terima kasih, dan kami menerima kembali anak kami dari SMA PAS kembali ke orang tua. Ya. Silakan kita menjadi foto bersama dulu dari merupakan atribut yang sudah dilakukan. Silakan tim dokumentasi untuk mengambil prosesi foto. Oke, boleh melakukan sesi foto lebih dahulu. Oke, bersiap 3, 2, 1, senyum. Oke, ganti gaya boleh, bebas boleh. 1, 2, 3, oke. Ini adalah simbol adalah kebahagiaan. Silakan Pak. Bapak Ibu orang tua wali, dengan penuh cinta kalian telah menitipkan putra putri Suta di SMA PAS Patria. Kami dari sekolah sudah bersama mereka selama 3 tahun, dan pada hari ini kami dengan penuh cinta juga akan mengembalikan putra dan putri Bapak Ibu ke pangkuan ayah ibu untuk diutus ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terimalah ungkapan hati dan support kami serta doa kami dari SMA PAS untuk mengantar putra dan putri Bapak Ibu. Hari kita beri tepuk tangan untuk mahasiswa kelas 12 perwakilan dari guru dan orang tua dan bentuk penghargaan atas perjalanan hubungan dari ini. Silakan. Kami kembali lagi kita beri semangat untuk pada Bapak Ibu guru dan juga orang tua dan anak-anak kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Silakan kembali ke tempat duduk, Bapak Ibu guru dan orang tua. Orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh makna dan cinta kasih yang sangat dalam. Sampaikan terima kasih ibu anak-anak dan juga putri kami dalam semua kegiatan.
Silakan berikan pelukan hangat dan yang istimewa. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dan berhati dalam Oke, baik, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian dan juga tim. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan melanjutkan prosesi selanjutnya dari Justice Brigade Hatiuran Gunto. Tuan Christian Marcelo Susan. Reno Mario Rafael Sirai. Yoko Raihan Nurhanta. Matthew B. Cristiano Luis. Dia kita Nima oleh kita.
sebentar. Marcelino Novatino Freddy. Matthew D. Masuk Yubur Ilahi. Priscilla Dewangari. Queen Beauty Line. Vanessa Afisa Sipalsu. Silakan tunjukin ya medali-medalinya ya. Oke, silakan untuk satu angkatan berkumpul dan berfoto bersama sebagai kenang-kenangan nantinya. Boleh? Oke, boleh. Boleh diatur? Yang laki-laki. Yang laki-laki bisa di bawah. Yang laki-laki bisa di bawah. Silakan. Apa mau foto dulu? Silakan. Sudah pada menyiapkan diri ya. Sama. Bisa mepet sama yang laki-laki bisa berlutut di bawah biar para perempuannya berdiri di belakangnya. Ini ceritanya lagi foto dulu, Pak. Oke, boleh. Silakan difoto. Oke, silakan difoto, boleh. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Boleh sekarang saya boleh. Atau saya mau sendiri. Oke, baik. Oke, sekarang berlutut. Oke. Oh, saya jongkok. Oke. Sip deh. Oke, silakan sama dari kelas 12 kita ya. Bisa berada di belakangnya. Oke, apakah kelihatan semua? Dari sisi dokumentasi kelihatan semua? Oke, mungkin bisa lebih merapat sedikit. Pokoknya tadi patangannya Biar bisa terlihat semua ya. mana ya? Oke. Oke, dalam hitungan. 3, 2, 1. Cheers. Oke. Bebas boleh. 3. Oh, ditentuin dulu guys. 3, 2, 1. Cheers. Oke. Ada request dari orang Ada dulu ya? request tadi mau cewek-cewek sendiri? Boleh, Boleh cewek-cewek sendiri. Silakan. Silakan fotonya Yang tadi. para lelaki bisa turun ke bawah. Silakan untuk siap-siap. Ya.
setelah ini ada sesinya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Jangan duduk di atas panggung, bisa ke sebelah kiri aja ya. Sebelah kanan saja ya kakak ya. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, silakan sekarang diiringi dengan Bapak Ibu Guru, didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Kita panggilkan Bapak Ibu Guru. Oke, mari kita panggilkan Bapak Ibu Guru untuk melakukan sesi pemotretan bersama. Oke. Jangan turun dulu ya, karena dari hasil berbagi lagi. Oke. Share bersama Bapak Ibu Guru. Oke, karena ada ruangan yang belum memadai, kiranya Bapak-bapak, Bapak Ibu Guru juga dan kakak-kakak ya. Boleh. Dan kami panggilkan juga kepada Bapak Chandra. Kami persilakan untuk bergabung dalam sesi foto bersama dengan anak-anak. Boleh Bapak Ibu Guru di sini bawah. Silakan. Kami juga panggilkan kepada Ibu Labora. Ibu Silakan Labora. bergabung dalam sesi foto bersama. Ibu Kepala Sekolah SD dan juga Ibu Kepala Sekolah PG. Semuanya ya. Kami persilakan bergabung silahkan di Jalan diatur sesuai dengan pemotretan. Oke, bagaimana? Sudah? Oke, sudah terlihat semua? Daniel, Jessica, boleh sudah terlihat? Oke? Tiga. Sudah siap? Sudah siap? Oke, sudah tiga. Dua. Dua, satu. Boleh kasih angka 1 sama 9 ya, angka 9 ya. 1 sama 9. Angka 1 sama 9, boleh angka 19. Angka 9. Oke, sudah? Silakan. Oke. Kita hitung 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Namun sebelum itu Bapak Ibu Guru, jangan berpindah tempat, tetap berada di tempat. Tetap berada. Tetap berada di tempat. Silakan anak-anak.